Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di program Rosi. 2 ton narkoba ditemukan, sebuah angka terbesar sepanjang sejarah. Saya mengundang Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom. Pak Martinus, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Mbak Rosi, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat untuk seluruh tim Pak Martinus, juga ada dari Bea Cukai Angkatan Laut karena berhasil menangkap satu tangkapan yang bisa dibilang terbesar sepanjang sejarah. Pak Martinus ketika menggagalkan operasi peredaran narkoba ini, apakah sebelumnya sudah tahu ini it's gonna be big fish atau begitu operasi tangkap kapal ini baru tahu wow 2 ton ya Pak ya? Itu menduga sebelumnya atau sudah mencium sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Rosi, pertanyaan yang membuat saya harus flashback balik menit per menit proses penangkapan kapal ini. Jadi sebenarnya berawal dari satu analisis yang komprehensif dan cukup memakan waktu yang lama, yaitu kurang lebih 5 bulan. Dan ini hasil joint analisis dan joint intelligence, sharing intelligence, di mana saya melihat bahwa ada satu sindikat yang sedang beroperasi di Indonesia dan juga di Thailand dan menggunakan wilayah laut Indonesia dan juga dia ke laut Cina Selatan. Lalu pertanyaannya, apakah ini big fish? Lalu saya ingin sampaikan begini, bahwa sebelum ini kita sudah pernah menangkap satu kapal lagi. Tapi pada waktu itu kita belum melihat polanya seperti apa. Dan ternyata kapal yang kita tangkap pertama itu dengan kapal yang sekarang ini ada dalam satu hubungan sindikat. Lalu karena menangkap pertama itu kosong, saya harus berpikir gini, masa kali ini juga kosong juga? Padahal kita sudah melakukan analisa yang sangat mendalam dan matang. Jadi sebenarnya momentumlah yang membuat ini menjadi besar. Dan bagaimana kemampuan kita menganalisa untuk menemukan, untuk memberikan satu kesimpulan, apakah kapal ini sudah memuat barang atau belum. Ya. Jadi kita bisa lihat dari locus delicti, tempus, dan movement dari pergerakan kapal. Oke, sorry Pak Martinus, saya potong sebentar karena saya curious untuk bertanya. Jadi ada momentum tadi Pak Martinus katakan, dan tadi ada pasti dengan insting berdasarkan pengalaman. Kalau yang kemarin kosong, ini pasti ada yang ada muatannya. Apakah memang dalam operasi tangkap kapal ini sempat melihat bahwa ya this is it, ini dia udah masukkan muatan narkoba gitu sehingga Pak Martinus merasa yakin, tim merasa yakin inilah saatnya untuk menangkap. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, locus tempus itu menjadi satu momentum. Saya tidak perlu menjelaskan di sini lokusnya di mana, tapi tempusnya kan pada saat 23.00 tanggal 20 Mei. Tapi walaupun dengan analisis kita yang sudah begitu tajam, ada suatu pesimistis yang ada dalam hati saya sebagai seorang komandan. Kenapa? Karena kalau ketangkap lagi, kosong lagi, ini kan seperti kita dilecehkan oleh kelompok ini. Jadi saya kebetulan waktu itu, pada saat itu momentum yang sama kita juga sedang menangkap di sini di Jakarta. Kalau Mbak Rosi melihat media sebelumnya itu tanggal 20 malam itu, saya sedang mengekspos juga satu kejadian langsung di TKP, 20 atau 21 ya saya lupa. Bersamaan dengan itu, malam itu, pada saat itu sebenarnya saya udah mau bicara di media bahwa kita sedang menunggu sesuatu yang lebih besar lagi, tapi saya masih menahan-nahan pada saat itu. Sementara anggota kita sudah mulai beroperasi. Dan pada malam hari itu, saya berencana kalau berhasil saya akan terbang. Namun sepanjang malam itu saya penuh dengan ketegangan. Sampai istri saya bilang, udah tidur, serahkan sama Tuhan, ini semua akan selesai pada waktunya. Tapi pada akhirnya ya sebagai manusia saya akan berpikir, saya akan mengambil risiko paling besar ketika saya harus memerintahkan memutuskan untuk mengambil
barang ini, kapal ini, namun pada akhirnya kosong, artinya sudah dua. Saya mengalami 2 kekalahan. Ini bagi saya adalah pertempuran, bukan sekedar negara turun, tapi ini tanggung jawab pribadi saya sebagai kepala BNN. Jadi saya menunggu betul menit per menit sampai pada akhirnya saya bisa mendapat satu WA dari salah satu perwira saya, direktur saya yang ada di atas kapal, Roy Sihaan, dia yang memimpin operasi bersama-sama dengan teman saya, dengan teman-teman yang lain. Dia WA begini ke saya, Jenderal, awak mengakui bahwa ada barang yang disimpan di haluan kapal dan di kamar mesin. Saya langsung bilang, istri saya, mari kita berdoa karena ini kita telah berhasil, saya bilang gitu. Saya pikir saya udah tenang akan tidur karena sudah dapat hasil. Ternyata nggak bisa tidur juga. Kenapa? Jadi excitednya itu sudah berubah dari keraguan, pesimisme menjadi suatu euforia lain bahwa big fish yang kita tangkap. Akhirnya ketemu. Ya, akhirnya ketemu. Itulah pergolakan batin menit per menit pada saat operasi itu.